Halo bersama Bahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya All Deco Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini kita masih berada pada tajuk Web 2.0 series. Saya akan melanjutkan lagi tutorial saya tentang penggunaan Kahoot. Jika pada video panjang sebelumnya saya sudah memperkenalkan dan mencoba untuk mereview, ya mungkin cukup tuntas tentang bagaimana atau apa itu Kahoot, lalu bagaimana membuatnya, ya, menyiapkannya. Maka dalam video kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan penggunaannya, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan Kahoot quiz, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini mari kita saksikan tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita sudah berada dalam tampilan Kahoot kita, ya. Dan pada video sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat satu quiz, ya. Ya, ini quiznya, cuma ada 3 question. Ini hanya contoh saja. Ya, kalau kita buka kembali di sini kita bisa menampilkan quiz yang sudah kita buat tadi, ya. Ini soalnya. Nah, kalau diperhatikan di sini di bagian mungkin bagian sebelah kiri, ya, atas ini ada nama kuisnya, ya. Kemudian di sini kita melihat ada 3 tombol, ya, itu ada host live, assign, dan play solo. Kita bisa menggunakan ketiga mode ini untuk menyajikan Kahoot. Yang paling terakhir yang play solo ini sebenarnya ditujukan untuk kita mempraktik menggunakannya. Jadi kita bisa buat lalu kita gunakan sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah potensi karena kita bisa menjadikan ini sebagai bentuk self study untuk student. Jadi kita misalnya contoh, ya, belajar bahasa Inggris, lalu kita minta mereka membuat sebuah quiz vocabulary, lalu mereka berlatih dengan quiz itu, ya, sehingga mereka misalnya contoh mereka bisa menghafal sejumlah kata. Nah, ini fungsi dari play solo. Mungkin saya tampilkan aja sedikit, ya. Oke, bisa dilihat, ya. Nah, ini adalah ketika proses loading game, ya. Nah, di sini diperhatikan kita bisa menggunakan study modes, ya, bisa menggunakan practice, ya, sebagai practice. Jadi kalau flashcard itu dia buka depan belakang, ya, di pertanyaan depan, belakang jawabannya, kunci jawabannya, ya. Bisa berbentuk practice, ya, game practice-nya. Bahkan kita bisa merubahnya menjadi tergamifikasi. Ya, ini adalah satu fitur yang baru, ya, sebenarnya. Artinya pada video saya sebelumnya mungkin saya tidak membahas ini karena memang belum ada. Nah, kita coba saja dulu satu-satu. Saya akan mencoba dengan mode yang paling dasar, yaitu practice, ya. Kita lihat quiz 1. Nah, kemudian nanti ditampilkan. Ini adalah kurang lebih, kalau Anda perhatikan, adalah tampilan akan dilihat oleh student ketika mereka mulai bermain game, ya. Nah, di sini tidak ada timer karena memang ini hanya tujuan hanya untuk latihan. Jadi kita bisa menggunakan tombolnya untuk diklik, ya. Oke, misalnya ini, kemudian ada jawaban correct, kemudian my father is a doctor. Oke, correct, ya. Nah, kemudian, nah ini saya misalnya contoh saya menjawab salah, apa yang muncul? Incorrect, ya, begitu. Nah, ini adalah salah satu mode permainan, ya, solo. Oke, kita exit, saya kembali. Oh ya, kita akan mencoba beberapa yang lain. Contohnya misal kita flashcard, ya. Everyday I seperti ini, titik to school. Kalau kita flip, ya, seperti flashcard itu kan memang untuk flip, ya, jadi kuncinya di belakang seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara berbeda. Misalnya kita bisa menggunakan untuk vocabulary quiz, gitu, ya. Kalau ini kan awalnya bukan itu, gitu. Oke. Nah, kalau sudah oke, terus dia klik I know seperti itu, ya. Oke. Nah, kalau Anda dengar bunyi-bunyi tertentu, itu adalah suara background music dari Kahoot, ya. Nah, jadi dia Kahoot itu menggunakan background music. Oke, selesai, sudah lengkap, ya. Karena memang flashcard itu tujuannya untuk belajar belajar mandiri. Nah, kalau kita lihat di bawah ini, saya akan coba sih sebenarnya kita ingin lihat apa yang terjadi, ya, karena ini juga fitur baru. Saya mungkin perlu ngulik-ngulik sedikit. Kita coba classic mode, ya. Nah, ini classic game yang sebenarnya, ya. Oke. Nanti kita biasanya, nah ini adalah tampilan student, ya. Saya akan tampilkan kurang lebih sama. Saya akan menampilkan misalnya join games, kita harus isi nama dulu. Oke, kalau sudah oke, ya, jadi
nanti ini ada tampilannya ya. Langsung terdaftar siapa-siapa saja peserta. Nah, ada timer ya, ada countdown-nya seperti ini ya. Ini pertanyaannya muncul dulu lalu kemudian baru opsinya. Waktunya adalah 20 detik ya. Nah, ini musik background-nya saya akan kecilkan sedikit ya. Mungkin supaya tidak bisa kita matikan saja di sini. Oke, kita kecilkan. Nah, ini ya karena supaya tidak mengganggu. Ini ya, klik go, jawabannya benar ya. Poinnya 533 itu dihitung dari poin yang benar dan waktu untuk mengerjakannya. Kita akan coba lebih cepat lagi. Tadi agak lama. Kita coba yang kedua. Nah, ini kira-kira bentuk dasarnya ya. Jadi akan terlihat siapa pemenang pada setiap fase pertanyaan. Kita klik next untuk pertanyaan kedua. Ini jawabannya adalah hospital. Saya cepatin ya. Tadi 533, ini saya mendapatkan nilai 976 karena memang mengerjakannya dengan waktu yang sangat cepat ya. Yang ini lagi ya, kita coba next. Pertanyaan ketiga, true false. Ini false jawabannya. Iya. Nah, ini maka saya dapat nilai lebih tinggi. Jadi nilai itu nanti poinnya dihitung dengan algoritma tertentu ya, berdasarkan jawaban benar dan waktu merespon ya. Nah ini selesai. Kemudian ditutup nanti dengan podium. Ini salah satu bentuk gamifikasinya. Jadi anak atau siswa yang memiliki jawaban yang paling banyak benar ya, yang paling cepat itu dia akan dapat penghargaan ya. Kira-kira begini. Ini adalah tampilan dari game ini secara secara umum begini nanti. Nah, saya akan coba yang model kedua, yang di tengah ya, namanya assign. Nah, assign ini konsepnya adalah self-paced. Jadi self-paced itu artinya kita akan meminta anak mengerjakan kapan saja, di mana saja, dari rumah misalnya ya. Misalnya kita beri waktu, tolong dikerjakan dalam waktu 2 hari. Nah, besok dan lusa. Jadi kita bisa assign dan kita tidak perlu live, artinya tidak perlu berhadapan ya. Jadi ini kalau dalam pembelajaran daring namanya asinkron ya. Ini model asinkron. Jadi kita klik assign ya. Kemudian di sini kita buat deadline-nya tanggal berapa sampai jam berapa ya. Apakah kita mau menggunakan timer ya? Apakah kita merandom pertanyaannya ya? Kemudian yang terakhir ini biasanya saya tidak gunakan, ini nickname generator. Jadi setiap mereka login, mereka akan dapat nickname. Nah, kalau saya biasanya tidak gunakan karena memang kita ingin mereka punya menuliskan nama sebenarnya gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kita klik create, maka nanti yang terjadi adalah akan ada semacam link ya, bisa kita copy di sini kok linknya, atau kita bisa buka game pin ya, atau kita bisa berikan barcode ya. Nah, itu jadi opsinya banyak. Nah, dengan menggunakan mode seperti ini, mode host ini, mode self-paced ini, maka kita bisa menugaskan anak untuk mengerjakan di rumah ya, sesuai dengan waktu yang dia miliki. Nah ini bentuk model keduanya. Kita bisa matikan saja. Kalau sudah selesai kita bisa tutup. Saya akan kembali lagi untuk menampilkan mode yang paling umum, yaitu mode real time atau mode synchronous ya. Nah, ini tadi sudah kita coba yang solo untuk praktisnya, kemudian ada assign, kemudian ada host live ya. Nah, untuk ini saya akan coba tampilkan 2 layar ya, supaya kita bisa melihat apa efeknya kalau ada student di sini. Saya tampilkan layar kedua, yaitu layar kayaknya akan bertumpuk ya. Gimana ya? Nah, kalau Anda perhatikan di sebelah kiri layar di atas, yang paling kiri ini adalah teacher view ya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah yang nanti kita gunakan untuk student. Nah, student sendiri itu bisa menggunakannya dengan beberapa kemungkinan. Yang paling dasar sebenarnya harusnya mereka punya akun juga. Jadi kita minta mereka buat akun seperti dalam video pertama saya, kemudian mereka lengkapi data ya dan login, jadi sehingga ketika mereka main games mereka terdata ya. Tetapi cara lainnya adalah membukanya saja open to public ya, jadi bisa ikut langsung main.
Nah, ini akan kita lakukan satu persatu. Saya coba dulu dengan kita hidupkan host live. Oke, sudah tampil ya. Nah, ini sudah mulai loading. Oke, kemudian kita coba start ya. Nah, ketika kita start itu nanti Kahoot akan membuat pin apa namanya itu, pin otomatis ya. Acak, jadi tidak apa namanya itu, tidak akan muncul pin yang sama untuk game yang berbeda ya. Kalau kita main berikutnya lagi nanti akan ada pin yang baru lagi. Nah, sekarang saya akan coba pindah ke mode studentnya. Di sini seperti saya katakan tadi, kita bisa melakukan login, sedangkan yang keduanya kita bisa play yang seperti ini. Jadi langsung join saja tanpa perlu login ya. Nah, kita menggunakan game pin yang ditampilkan 708. Ya, jangan khawatir nanti karena pin ini akan kadaluarsa ya. Begitu saya matikan gamenya tidak bisa lagi diakses. Ini karena mungkin khawatir kalau saya buat video nanti gamenya dipakai kapan saja. Tidak bisa karena ini sifatnya real time ya. Oke, saya enter. Ini tampilan student sebelah kanan. Kemudian di sini saya akan berikan nama, nickname ya. Saya kasih saja misalnya Deku ya. Oke, go. Sudah muncul ya, dan ada avatarnya. Saya akan coba satu lagi, saya akan pakai HP saja untuk bermain di sini. Ya, Kahoot. Oke. Jadi ini memang browsernya saya kecilkan karena kalau dilihat itu nanti bentuknya akan mirip sekali dengan tampilan browser tampilan browser di mobile phone, di HP ya. Karena memang dia tampilannya jadi apa namanya itu, responsif ya, jadi sesuai dengan ukuran layar browser. Nah, saya akan masuk satu lagi dengan akun, bukan, tidak perlu akun ya, kita cukup pakai game pin saja. Game pinnya ini, oke, saya akan masuk, saya akan buat nama misalnya Dedi ya. Ini saya akan gabung dengan Dedi. Oke, go ya. Nah, ini masuk, maka di sini tampil sudah ada dua pemain ya dengan avatar masing-masing berbeda. Nah, oke, sudah. Sekarang saya akan hidupkan start di sini ya. Kita akan mulai gamenya. Oke, kuisnya sudah mulai. Saya akan operasi dari dua ya, satu dari layar monitor saya, satu lagi dari HP. Oke. Ini pertanyaan sudah muncul seperti tadi ya, Anda sudah bisa contohkan. Misalnya saya jawab di sini go, di sini saya jawab apa tadi? Lupa tadi ya. Oke, ini. Ya. Kita jawab sama-sama benar dua-duanya ya, tapi yang satunya lebih cepat. Oke. Oh, salah. Di sini jawabannya salah ya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Next. Ya. Di sini question 2 ya. My father is a doctor. He works in a, jawaban harusnya hospital, warna kuning ya. Kuning. Oke, sebentar. Ini satu. Oh, sebentar. Oh, saya salah. Oh iya, ini dia. Nah, yang bisa dilihat oleh student itu dalam tampilan pilihan mereka adalah warna dengan bentuk tadi ya. Ada katanya, ada warna, ada bentuk. Tapi mereka tidak punya katanya itu di mana? Di aplikasi, sehingga ada semi menghafal di sini, ada semi memori ya, sambil belajar untuk mengingat warna dan bentuk, bukan mengingat huruf ABC gitu. Ya, jadi literasinya agak berbeda sedikit gitu. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir ketiga. Ini akan saya coba, yang satu menjawab benar, yang satu menjawab salah. Oke, kita coba next. Oke. Oke, true or false. Ya, di sini saya jawab false saja, di sini saya jawab true. Ya. Oke. Ya, dan ini diperhatikan jawabannya selain correct, kemudian ada answer strict, yaitu berapa banyak jawaban yang benar tanpa putus, artinya betul terus gitu ya, tidak ada jeda salah. Nah, ini salah satu tampilannya. Kita klik next. Nah, maka di sini akan ditampilkan siapa yang menang, Deku atau Dedi. Ya. Oke. Oke, ternyata yang menggunakan HP ini benar 2. Oh ya, yang menggunakan HP juara 2 ya, bukan benar 2 ya, tapi
juara 1, karena ada tadi satu yang memang kita sengaja jawab secara salah. Oke, nah ini kira-kira tampilan dari Kahoot kita ya, kalau dimainkan secara real life ya, secara real life, jadikan di kelas. Oke, kalau kita perhatikan kita bisa melihat summary ya. Misalnya pertanyaan pertama itu berapa yang benar, berapa yang salah, kita bisa lihat di sini, sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai bentuk feedback. Oh, ternyata komponen pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan baik, sehingga dia harus diajarkan kembali atau diulangi. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, saya matikan dulu suara-suaranya. Oke. Nah, pemirsa, demikianlah tadi video kita tentang bagaimana mengimplementasikan Kahoot. Ternyata ada banyak sekali cara-cara, dan satu yang belum kita coba tadi sebenarnya adalah satu set yang berbentuk games ya. Jadi gamifikasi itu nanti akan kita cobalah dalam video kita berikutnya ya. Dan tentu saja yang pastinya ya, walaupun belum kita coba, kita harus yakin bahwa satu bentuk permainan seperti ini memang tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi juga memotivasi anak untuk menyukai pembelajaran. Oleh karena itu, sangat layak untuk kita coba di kelas-kelas kita. Saya pikir dari saya itu saja. Video ini sudah cukup panjang, sudah hampir 20 menit juga, 16 menit sekian. Kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan kembali lagi dengan video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kalau Anda membutuhkan penjelasan detail tentang satu aspek dari video saya ini, boleh postkan di kolom komen. Nanti akan kita coba balas. Kalau memang hanya perlu dijawab singkat, kita buat jawaban singkat. Tapi kalau butuh tutorial, kita akan siapkan tutorial yang baru. Yang penting, jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi, sehingga setiap ada video baru, Anda dapat menonton dengan segera. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam video yang berikutnya.